Sejak kapan Arab Saudi itu khilafah? Arab Saudi itu al-mamlakah, kerajaan, itu bukan khilafah. Ngeri saya di mana Pak? Pakai pakaian ASN. Bahkan mohon maaf, di Jawa Timur anggota kepolisian ketika Natal kemarin ada 2 anggota menolak untuk ngepam di gereja. Ini terjadi di Jawa Timur. Badannya, bajunya coklat, Tribarta dia paham, catur prasetya dia paham, sebagai anggota kepolisian ketika ditugaskan oleh institusi untuk mengamankan Natal di gereja dia menolak. Karena menurut dia mengamankan gereja ketika Natal itu haram, padahal anggota kepolisian. Itu terjadi di Jawa Timur. Ini ngeri Pak. Konsep amaliyahnya Ahlus Sunnah, tetapi konsep bernegaranya khilafah. Maka di mana-mana saya mengatakan khilafah itu tidak ditolak oleh Indonesia, tetapi tertolak dan tidak mungkin menggantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang nomor 2 ini ngeri karena amaliyahnya sama dengan kita Pak. Lah ono wong mati yo tahlilan, malam Senin yo yasinan, tetapi dia pro dengan khilafah. Yang nomor 3, fahamnya mohon maaf, amaliyahnya tidak Ahlus Sunnah, tetapi konsep bernegaranya masih Pancasila. Maka ketika awal Menteri Agama dilantik, kemudian rame gara-gara cadar, cingkrang dan jenggot, saya dapat undangan dari ILC TV One, tapi kebetulan saya nggak bisa hadir karena saya ada pengajian di Malang. Saat itu by phone saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah terhadap kebijakan Menteri Agama tentang cadar, jenggot dan cingkrang? Jawaban saya waktu itu sederhana, saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang dan jenggot diidentikan dengan radikalis, tetapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot dan cingkrang itu dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Saya jalan-jalan di mall Bu sama istri saya di Sensi, Senayan City. Wong Kediri ra ngerti lah, wong ngerti ya. Dolanmu kurang adoh. Dolanmu kurang adoh, koncomu kurang okeh, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Nah lah kira-kira. Saya jalan Pak, tahu-tahu ketika saya jalan sama istri saya seperti ibu-ibu, pakai jilbab biasa, pakaian tertutup. Ini ada orang ngolok-ngolok, istrinya kiai kok tidak pakai cadar, istrinya kiai kok tidak pakai cadar, dan itu di depan umum Pak. Begitu saya lihat ternyata yang mengolok-ngolok ini RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Bojone kiai kok orang nganggo cadar. Saya batin, ayo Reneo tajak ngopi, kita diskusi tentang batasan aurat bagi perempuan. Telapak tangan dan muka bukan aurat. Kowe ngopo nduding-nduding bojoku ora nganggo cadar? Nganggo cadar orang nganggo cadar ra urusane cangkemmu. Ya toh? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Ngapa kowe ngurusi raine bojoku? Jangan-jangan naksir bojoku? Aku yang ngono tah. Oh bojoku ayu je padake. Kowe goblok masuk Pak Eko. Iki Gus Miftah duduk Pak Eko. Apa matamu ki katarak? Santai saja Bu Kapolres, istri saya cantik. Maka istri saya kemarin bilang, saya sakit bah, Abah silakan menikah lagi. Saya bilang tidak Ferguson. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya ngomong seperti itu karena di syuting, kalau enggak ya enggak.
ulangi ya, saya tidak setuju kalau cadar, cingkrang, jenggot dikategorikan, mohon maaf, diidentikan dengan radikalis. Tetapi saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Saya bilang, radikal itu bukan penampilan, tapi gagasan, ide, pikiran. Makanya mohon maaf kalau ada orang Kemenak di sini. Saya agak keras kemarin dengan Menteri Agama. Ini orang yang belum tentu radikal gara-gara cadar, jenggot, cingkrang dicurigai. Ini ISIS yang jelas radikal, menganggap negara sebagai tauhid, paspor dibakar, menjelek-jelekan pemerintah, malah difasilitasi untuk pulang, bahkan mau dikaji pekerjaan. Kan pekok. Saya menolak. Betul? Saya khawatirnya begini Pak Kapolres, kalau kemudian kebijakan seperti itu, saya khawatir orang-orang di Kediri pengangguran, mereka berpikir apa? Oh, supaya dapat pekerjaan jadi teroris dulu, karena pulang difasilitasi. Maka saya tidak setuju, walaupun saya juga ISIS, ikatan suami istri satu. Wah. Apakah saya menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya tidak bisa menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Polwannya yang di sini yes, pasti dia janda. Kamu berharap ya? Kalau saya lihat di sini corona Pak, komunitas rondo mempesona. Sorry ya Mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir saya mikir via Valen ya, beda. Lah, soal di sini, soal pemerintah dan lain sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Konsep Islam yang diusung oleh Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah jelas. Islam yang moderat. Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita yang wasatiyah saja Pak, yang tengah-tengah saja. Artinya apa? Di dalam konsep bernegara, mohon maaf, kalau pemerintah ini baik, harus dan wajib kita dukung, wa ulil amri minkum. Tetapi ketika pemerintah ini salah, wajib kita kritisi. Makanya di mana-mana saya ditanya sama kiai-kiai, ini gimana sih Gus? NU yang bekerja, kenapa NU tidak dikasih Menteri Agama? Saya bilang, Pak Kiai santai saja. NU itu dapat Menteri Agama, nggak dapat Menteri Agama nggak urusan. Kenapa? Karena NU itu lebih besar daripada Menteri Agama. Ngapain kita pikirin? Derajatnya NU itu lebih gede daripada Menteri Agama. Ono Menteri Agama NU ngaji, ono Menteri Agama NU tetap ngaji. Santai saja. Dari dulu NU itu kelasnya seperti ayam. Ayam itu menetas sendiri, bertelur sendiri. Begitu ada telur digoreng yang dapat nama sapi. Makanya namanya telur mata sapi. Bukan telur mata ayam. Santai. Slow. Wallace. Maka mohon maaf, ketika Al-Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Begitu kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, Allah tidak langsung menggunakan kalimat atiu, tetapi sekedar menggunakan kalimat wawul atof. Artinya apa? Pemerintah baik kita dukung, pemerintah salah kita kritisi, tentunya dengan cara yang baik. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Satu saat Khalifah Harun ar-Rasyid didatangi sama ulama yang agak keras. Jadi ulama yang keras itu dari dulu sudah ada Pak, sudah ada. Jadi ulama sing cangkeme atos kan biyen wis ana. Kalau saya ini bukan ulama lah, saya cuman BC, bakul cangkem. Jadi saya ini cuman provokator.
provokator orang supaya mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya mencintai Indonesia. Jangan anggap saya kiai, saya hanya SPG, Sales Promotion Gus. Makanya kalau tadi Pak Kapolres bilang kita bikin pengajian yang menyenangkan, itu memang konsep saya. Karena Imam Hasan Asadili mengatakan kalau kamu ketemu kiai, ngaji sama kiai, kiai ini ra iso gawe kowe guyu, tinggalno. Kiai kok gawe susah. Wis seneng ngomah rong gajian, anak rong bayar SPP, sing lanang bar diceluk propam, sing wedok dioyak-oyak mendring, halah. Kok pengajian digawe susah. Santai wae ndan. Iki rupa-rupa Kapolsek iki lho kita iki. Santai wae ndan. Dinikmati saja. Aku ngerti lagumu apa, ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon mergo sadar aku sapa, dadi polisi gajine ra sepiro. Santai wae, Bro. Apa-apa. Ngono kuwi ana sing bengok sing mburi, oh gajine titik Gus, bleduke akeh, matamu kuwi bleduk mawon.